Di Temanggung, Jawa Tengah terdapat sepeda kayu yang terbuat dari bahan bambu. Inilah produk Magno Wooden Radio ciptaan desainer Indonesia Singgi Susilo Kartono. Sepeda Gi merupakan rancangan sepeda bambu yang ketiga bagi Singgi. Sepeda ini secara bentuk tidak berbeda dengan sepeda pada umumnya. Salah satu daerah yang terdapat di daerah Temanggung, tepatnya di Kecamatan Kandangan, Desa Kandangan, terdapat seorang seniman yang membuat beberapa karya bermaterial. Berkat karyanya tersebut, beliau menjadi sosok kunci dari tersohornya karya seni bermaterial alam desa hingga ke taraf internasional. Siapakah beliau? Beliau adalah Singgih Susilo Kartono, atau yang sering disebut Pak Singgih, lahir di Temanggung, Jawa Tengah pada 21 April 1968. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Singgih Kartono juga merupakan seorang desainer, alumni desain produk ITB tahun 1986. Singgih Kartono adalah pembuat radio kayu Magno dan sepeda Gi dari Desa Kandangan yang mendunia dengan berbagai penghargaan internasional. Jadi sosok kunci dari tersohornya karya seni bermaterial alam desa hingga ke taraf internasional, Singgih berhasil mengangkat derajat desa di kampung halamannya, yakni Temanggung. Singgih Susilo Kartono juga pencetus gerakan revitalisasi desa melalui Pasar Rakyat Papringan yang menginspirasi ratusan desa di Indonesia. Pada tahun 2019, Singgih diketahui memiliki sekitar 30 karyawan yang berasal dari penduduk desanya. Puluhan karyawan tersebut dipekerjakan untuk memenuhi permintaan radio yang terus datang dari berbagai macam negara. Hal tersebut yang mendorongnya menciptakan berbagai mahakarya istimewa yang terkenal seperti Magno, sepeda Gi, dan Pasar Papringan. Magno merupakan produk radio kayu yang dibuat oleh Singgih Susilo Kartono. Singgih membuat karya ini sebagai lanjutan dari tugas akhirnya dari jurusan desain produk di ITB. Pembuatan Magno berawal dari produk radio kayu dengan memanfaatkan sumber daya manusia langsung dari daerahnya. Kebijaksanaan akan potensi sumber daya manusia dan alam Indonesia yang luar biasa, Magno tentu tidak sembarangan dibuat. Setiap barang yang dihasilkan memiliki keseriusan desain, proses produksi berkualitas, dan yang terpenting, makna filosofis di baliknya. Radio kayu bermerek Magno itu juga pernah beberapa kali memenangkan penghargaan seperti Lomba Desain di Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1997. Magno juga masuk nominasi untuk Grand Awards untuk Design for Asia Award yang digelar di Hong Kong pada 19 Maret 2009. Pada akhirnya, lahirlah terobosan baru berupa karya yang juga memanfaatkan material dari desa, yakni sepeda dengan rangkaian dibuat dari bambu. Sepeda tersebut yang kemudian saat ini dikenal dengan nama sepeda Gi. Sepeda Gi merupakan sepeda lokal bermaterial utama dari bambu. Bambu dipilih karena melihat potensi dari desanya tumbuh subur banyak bambu.
Bambu juga bermaterial yang unik serta fleksibel, sehingga cocok digunakan untuk kerangka sepeda. Sepedagi ini juga dikembangkan dalam rangka social movement yang menjaga alam secara berkelanjutan. Melalui sepedagi, ia mengharap orang-orang bisa merasakan kembali kedekatan dengan alam. Selain itu, sepeda bambu ini diharapkan bisa menjadi sebuah gerakan sosial dan juga Singgih ingin menjadi orang-orang lebih konkret dengan keadaan sebuah desa. Karena desa memiliki banyak potensi yang baik untuk dikembangkan. Lebih lanjut, sepeda bambu sepedagi sendiri bukan hanya wujud produk berbasis sumber daya desa, namun juga menjadi pemicu awal lahirnya gerakan revitalisasi desa yang melahirkan destinasi wisata Pasar Papringan. Pasar Papringan merupakan pasar yang bertempatan di antara sekumpulan tanaman-tanaman yang berasal dari tumbuhan bambu. Sebelumnya, pasar ini merupakan kawasan tumpukan sampah di sekeliling pepohonan bambu. Kemudian, Singgih berinisiatif mengatasi masalah ini dengan mengajak masyarakat untuk merasa pasar Papringan ini menjadi sesuatu yang lebih berharga. Di pasar ini, para penjual akan mengenakan baju ditambah lagi iringan suara gamelan yang membuatnya suasana tempat ini menjadi lebih tenang. Uniknya, saat kita berbelanja di sini, kita harus menggunakan koin bambu. Di sini, kita bisa membeli makanan dan minuman khas Temanggung, hasil pertanian hingga kerajinan bambu. Selain itu, pasar ini digelar di bawah naungan pohon-pohon bambu, sehingga suasana yang ditimbulkan menjadi sesuatu asri dan alami. Pasar Papringan ini juga pernah mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Pasar ini juga setiap hari Minggu pon antar